Assalamualaikum sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya Mas Bas Channel. Saat ini saya berada di tempat teman sahabat yang membudidayakan cacing tiger ya. Dan cacing tiger ini fungsinya sangat banyak sekali ya sahabat tani. Mohon maaf untuk konten lada ini agak menceng sedikit ya. Jadi hari ini saya meliput kegiatan budidaya cacing. Jadi selain kotak seperti ini dan kain, media yang digunakan adalah kedebok pisang, kokopit, dan kohe sapi. Dan sangat banyak sekali manfaatnya untuk cacing tiger ini. Jadi untuk bahan farmasi, obat-obatan, kalau kita dulu nenek moyang kita kalau misalnya ada sakit tipes, ya inilah salah satu untuk farmasi, obat tipes dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang atau berbincang tentang budidaya cacing ya. Kebetulan cacing yang kita berdayakan atau kita kembangkan ini cacing tiger sama cacing lumbricus. Jadi ada banyak jenis cacing yang dikembangkan masyarakat. Salah satunya ada ANC, ada Freonik, ada cacing tiger, ada mungkin sebutan cacing kalong kalau kita kan, ada cacing lumbricus dan segala macamnya. Dan pada sore hari ini, kesempatan ini kita di kandang atau di tempat budidaya cacing tiger sama cacing lumbricus. Saya petani pemula yang notabene-nya masih mulai belajar dan alhamdulillah ini udah mulai action untuk pengembangan budidaya cacing tiger dan lumbricus yang tepatnya di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Jadi monggo teman-teman kalau memang ada yang minat atau niat untuk berbudidaya, monggo silaturahmi, kita kopdar, kita ngopi santai di sini, kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau melihat prospek segala macamnya, insya Allah kayaknya memang lumayan. Jadi bukan semata-mata untuk kebutuhan mancing atau pakan ternak segala macam. Cacing tiger dan lumbricus hari ini yang speknya memang dibutuhkan untuk salah satunya farmasi dan kosmetik. Farmasi untuk apa aja ya? Mau nggak mau gitu loh. Saya pastikan anda sekalian itu pernah memakan ini walaupun nggak langsung bentuk cacingnya. Obat penurun panas segala macam itu rata-rata menggunakan bahan baku atau bahan dasarnya yaitu cacing. Nah ini cacing yang kita kembangkan gitu loh Pak. Yo semboyane mbah saya dulu memang saya pun konsumsi ketika saya dan anak saya mungkin kena panas bahkan tipes segala macam. Ujung tombaknya apa Pak? Cacing. Ya kan, cacing ujung tombaknya. Jadi kita tidak bisa meremehkan hal yang kecil ini, gitu loh. Saya berproses dari situ, gitu loh. Saya urai segala macamnya, kok kayaknya masuk. Jadi per hari ini saya pengembangan untuk budidaya cacing, khususnya cacing tiger sama cacing lumbricus. Gitu. Jadi itu sekilas tentang cacing ya. Kalau umur segala macam, teknis budidayanya ya nggak susah. Basicnya kita budidaya cacing itu memang pemanfaatan limbah Pak. Limbah rumah tangga, limbah rumah makan, apa aja lah limbah mungkin pondok pesantren atau segala macam yang memang di situ dari limbah makanan atau bahkan uraian dari kotoran. Kayak ini terkhusus bagi ada penggemukan atau pembudidaya sapi, ini sangat cocok. Gitu. Jadi ketika jenengan nanti cuma punya kohek sapi yang notabene-nya itu memang limbah, ditaruh di kebun untuk pengembangan sayuran itu juga bagus. Cuman ini lebih efektif lagi Pak. Jadi
ketika kohek sapinya kita pakai untuk media hidup dia, kohek sapi yang baru gitu, yang umur 2 hari atau 3 hari, itu untuk media makan dia, Pak. Jadi nggak buang sama sekali. Ada mitra kita yang udah pengembangan, jadi sirkulasinya dia penggemukan sapi digemukkan, kohek sapinya dimakan oleh cacing, terus cacingnya dijual untuk beli makan sapi, itu masih sisa gitu loh. Itu instan, jadi nggak harus proses nanti diolah di lahan segala macam. Ini proses cepat. 1 bulan kita panen, wajib panen. Untuk budidaya cacing 1 bulan sekali kita wajib panen. Nah, jadi itu tadi, kita punya apa, rumah makan, mie ayam atau segala macam. Kan biasanya tetap orang itu kan nggak, ya, mungkin sebagian nggak habis loh, Pak, makanan. Ada kuahnya, ada mie-nya, mungkin ada bakso dikitnya, itu dikumpulin jadi satu, dikasih 4 dikit untuk makan ini. Gemuk-gemuk cacing. Limbah rumah tangga. Ada apa? Sayuran kacang, sawi, apa yang biasanya dimasak, segala macam dibusukin, taruh sini. Ini mohon maaf, sederhana. Kemarin malam saya habis makan nangkada, ya kan? Kulitnya nggak saya buang, sekarang nggak ada yang sisa, Pak. Saya taruh sini. Apalagi semangka. Ini semangka, kemarin saya barusan makan semangka. Semangkanya saya makan, kulitnya taruh di sini. Selesai, nggak ada yang buang, nggak menjadi limbah, kotoran segala macam. Ini menjadi pupuk luar biasa endingnya. Casing atau bekas cacing ini luar biasa, gitu loh. Jadi bekas cacing itu kalau kita tahu, ya mau nggak mau, tanah-tanah yang ada cacingnya, cacing itu banyak, itu pasti subur. Rata-rata seperti itu. Nah, jadi ini media nanti pun ini akan menjadi pengembangan suatu hasil produk, apa ya namanya, pupuk yang luar biasa ini ke depan gitu. Jadi intinya satu, budidaya cacing Pak harus anggaran besar ya segala macam. Enggak, jenengan punya anggaran berapa? Minimal 100.000, karena mau nggak mau beli bibitnya itu per kilo 100.000. Nah, prosesnya ya minimal kalau jenengan punya uang 100.000 ya tambahinlah orang ketang 10.000. Jenengan beli apa namanya kotak buah atau kotak bekas anggur ya, itu di toko buah mungkin harga 3.000-an atau 4.000, kan bisa dimodifikasi jadi seperti ini. Kainnya nggak harus seperti ini. Jenengan punya apa? Punya karung apa, kasang ya, apa karung putih bekas pupuk, bekas gula, bisa menjadi ini. Sesederhana itu. Jadi nggak ada alasan jenengan mau budidaya cacing yang ini itu nggak ada alasan, karena begitu mudahnya. Minimal jenengan punya modal 110.000 bisa budidaya cacing, ya kan? Jadi segitu murahnya. Dan untuk prospek jenengan nggak usah khawatir gitu. Jadi untuk pengembangan, untuk budidaya, ketika jenengan bermitra dengan kami di Way Jepara, Mas Arif, Sumur Bandung tempatnya, nggak usah khawatir gitu loh. Nanti jenengan bermitra dengan saya, hasil panenan saya yang tampung ngonten untuk cacing. Jadi kita pemanfaatan limbah ternak terutama di sapi semaksimal mungkin kita manfaatkan. Sirkulasinya harus jelas dan endingnya ada income yang luar biasa. Limbah-limbah rumah tangga segala macam kita manfaatkan untuk hasil apa, makan cacing. Nah ini Pak, kita lihat cacingnya Pak. Coba. Ini kotak ini ukuran 40 musuh 70 cm ya. Satu kotak ini saya kasih bibitan 3 on. Jadi ini contoh cacingnya yang di sini. Jadi secara manusiawi mungkin ketika melihat seperti ini yang perasaan jijik, mainstream lah segala macamnya ya. Apalagi perihal cacing ini kan ya luar biasa. Cuman ketika melihat ini jangan dibayangin cacingnya, guys. Kita bayangkan ini cuan gitu loh. Ini ada rupiah di sini. Jadi lebih semangat lagi, lebih bergairah kan. Coba nih, Pak. Kita tengok di bawah ini karena dia suka ya. Nah, ini tempat sangkare cacing. Oh. Tempat cacing. Kalau kita keruk, apa bahasanya keruk ini? Kita garuk ya. Ini cacing semua ini.
Kalau jenengan ngelihat ini ya mungkin mainstream ini, yang gila, yang ini segala macam ya. Tuh. Ya cuman kalau jenengan ngelihat ini rupiah, ini luar biasa. Ekstrim. Itu loh. Itu megawe apa meneh gitu loh. Megawe ujung-ujungnya kan yang golek duit gitu loh. Kalau kita megawe sederhana pun kita ada, ya mungkin ini kan bisa dikerjakan orang rumah, ya kan? Cuman ketika jenengan niat untuk budidaya dengan harapan hasil, ya ini nggak ada alasan. 110.000 jenengan kesini bisa budidaya, ya toh, enak toh. Yo, etok pantes-pantesnya lah 150.000 lah, 150.000 lah pantes-pantesnya. Kayak 110 kan ganjil, ya digenepin 150, jenengan datang ke sini bisa budidaya, selesai urusan. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Subscribe channel ini untuk episode-episode berikutnya. Jaga selalu kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.